Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Ifrohatul NIM 1807016168. Saya mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembelajaran orang dewasa tahap 2. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Next, kita akan membahas tentang komponen perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam melakukan perencanaan pembelajaran ada beberapa komponen-komponen yang harus ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada peserta, yang kedua ada tujuan belajar, yang ketiga ada sumber belajar atau pembimbing, yang keempat ada pelaksana, dan yang terakhir ada kemanfaatan langsung. Yang pertama, kita akan membahas tentang peserta. Di sini, dalam pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi peserta, seperti perbedaan usia, perbedaan kelamin, sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Selanjutnya, yang kedua, ada tujuan belajar. Dalam pendekatannya, lebih berat pada peningkatan kemampuan dan keterampilan praktis dalam waktu yang singkat untuk mencakupi keperluan pribadinya. Yang ketiga, ada sumber belajar atau pembimbing. Di sini, dalam pengambilan sumber belajar, diupayakan sumber belajar ini diambil dari warga masyarakat setempat sendiri. Yang keempat, ada pelaksana. Di sini, yang perlu diperhatikan adalah siapa pelaksanaannya, apa kegiatannya, bagaimana susunan personaliannya, perlengkapan sumber dayanya, dan siapa penanggung jawabnya. Dan yang terakhir, ada kemanfaatan langsung. Dalam kemanfaatan langsung, program harus berhubungan atau sesuai dengan kebutuhan peserta. Next, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, pelatih atau fasilitator orang dewasa berperan sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar atau peserta. Yang kedua, ada kurikulum berorientasi kepada masalah. Yang ketiga, pengalaman belajar dirancang berdasarkan masalah atau perhatian yang ada pada benak mereka. Nah, selain itu ada pula yang harus diperhatikan lagi yang tak jauh kalah penting sebelum melakukan pembelajaran pada orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa punya pengalaman. Mau belajar bila berkaitan dengan pekerjaan dan kepentingannya sehari-hari. Yang kedua, orang dewasa tidak suka digurui, hanya suka menerima saran. Yang ketiga, ada orang dewasa suka hal-hal yang praktis atau learning by doing. Yang keempat, ada orang dewasa suka diberi kesempatan ambil bagian dalam pengetahuan dan kemampuan dan kepentingannya sendiri atau collaborative learning. Yang terakhir, ada orang dewasa senang dengan materi yang berbentuk pemecahan masalah atau kasus atau problem based learning. Selanjutnya, tema dan saran. Tema yang kita ambil yaitu kewirausahaan UMKM. Sasarannya yaitu dewasa awal hingga dewasa tengah, rentan usia 20 tahun sampai 50 tahun di Perumahan Geramukti Utara Semarang. Selanjutnya, tujuan diberikannya pembelajaran pada orang dewasa. Nah, para orang dewasa yang sudah mengikuti pembelajaran ini dapat memberitahu teman-temannya, khususnya ibu-ibu rumah tangga di sekitar kompleks, untuk memulai kegiatan berwirausaha guna mendapatkan uang tambahan. Media yang akan digunakan, yang pertama alat tulis jika diperlukan. Yang kedua ada LCD proyektor guna untuk menunjang jalannya pemaparan materi dari pemateri.
Dan yang terakhir, model dan pendekatan. Dalam rancangan pembelajaran orang dewasa ini menggunakan pendekatan Cooperative Learning Structure atau CLS. Cooperative Learning Structure memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah bahwa setiap kelompok dalam cooperative learning terdiri dari peserta didik dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini dapat belajar untuk lebih menerima keanekaragaman dan lebih toleran terhadap perbedaan. Nah, cooperative learning structure di sini adalah pembelajaran kooperatif yang pembelajarannya dilakukan dalam kelompok kecil, terdiri dari 2, 3, atau 5 orang. Setiap peserta kelompok bertindak sebagai tutor dan anggota lainnya adalah sebagai tute. Tutor mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh tute. Bila jawaban tute benar, ia memperoleh poin atau skor yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam selam waktu yang telah ditentukan, sebelumnya anggota kelompok lainnya akan bergantian. Nah, dalam hal ini dapat juga diselipkan suatu kuis yang nantinya akan ada reward atau poin tadi. Nah, model seperti ini dapat diterapkan seperti metode Jigsaw. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.